Alhamdulillah dan terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan li rabbinal azimil jalil salatan wa salaman rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabihi amsalil qanadil amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang ini nanti kita coba pahami dan kita laksanakan. Karena praktek dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi penting sebagai perwujudan konsistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu akan nampak kemurnian, kesuciannya ketika praktek beribadahnya, kehidupan sosialnya, muamalahnya itu dijalankan seperti apa yang dikehendaki oleh Islam itu, yaitu melalui ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu ayat, bentar ya, saya terima ajudan bupati sebentar. Assalamualaikum. Iya. Ayatnya ini pendek, surat Al-Baqarah ayat 104. Tapi kalau kita fahami betul nanti, prakteknya itu bukan sulit, tapi butuh kesabaran dan latihan serta ketekunan dan ketelitian, menuntut kita untuk belajar dan membaca. Umat Islam itu dimuliakan oleh Allah itu dengan cara dididik mulai dari hal yang seolah-olah remeh dan kecil. Ya. Kita baca coba. Di situ bisa lihat yang jamaah. Ya ayyuhalladzina aman. Yang diseru orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Hai orang yang beriman. Wong kang padha iman kabeh. Berarti siapa yang dimaksud? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi, orang yang beriman kepada Al-Quran dan seterusnya. Yang mantap imannya. Jika kita memang adalah orang yang beriman, in kuntum mu'minin, jika kita ini orang yang beriman, maka dapat seruan ini. Kita merasa beriman enggak? Kalau merasa beriman, dapat panggilan ini, ya ayyuhalladzina aman. Dipanggil sama dengan dipanggilnya orang beriman untuk kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa. Nah, ini ada panggilan ini. La taqulu. Janganlah kamu mengatakan. Janganlah kamu berkata. Janganlah kamu mengatakan menggunakan kata ro'ina. Kata ro'ina itu dilarang. Pertanyaannya adalah, bukan isi makna ro'ina, tapi kata ro'ina itu dilarang karena disuruh merubah dari kata ro'ina menjadi unzurna. Itu lihat. Jangan kamu pakai kata ro'ina itu. Perhatikan baik-baik. Ini penting banget ini. Kenapa ro'ina tidak diperkenankan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kata ro'ina atau istilah lain adalah mura'ah. Ro'ina itu maknanya bagus. Perhatikanlah kami. Maknanya bagus.
Enggak salah makna ini tepat. Sama dengan unzurna, sama. Unzurna itu perhatikanlah kami. Sama. Amatilah kami, lihatlah kami. Sama. Kenapa kemudian kata ini enggak boleh dipakai? Karena kata ini kata plesetan dari orang Yahudi ketika memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika memberikan julukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'unah itu adalah kebodohan. Diplesetkan jadi ra'ina. Aja digawe. Iku bahasa plesetane wong Yahudi. Untuk menghina Nabi. Tapi ra'ina itu bagus. Kata ra'ina itu baik. Tapi pernah dipakai untuk menghina Nabi. Jadi kata yang pernah dipakai untuk simbol hinaan kepada Nabi, walaupun maknanya baik, tidak boleh dipakai. Artinya bahwa umat Islam itu harus pandai memilih kata dan harus pandai menguasai kosakata. Karena keselamatan lisan itu, keselamatan manusia itu dari terjaganya lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka yang pertama kali kemudian awas hati-hati. Jangan seenaknya menggunakan kata. Karena kata itu adalah senjata. Hidup ini tugas utamanya memaknai kata. Dan Nabi Adam ketika menghadapi malaikat itu hanya dikenalkan dengan kata. Yaitu asma, yaitu kata, nama. Nama itu adalah kata. Orang Yahudi dulu ketika mengucapkan salam diplesetkan. Assalamualaikum jadi assamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum menghina. Suka meleset-melesetkan. Kedengaran assalamualaikum. Maka kita tidak boleh menggunakan kata yang kata itu sejak lahirnya. Jadi bukan hanya manusia yang dilahirkan. Kata itu ada kelahirannya. Bully itu lahir pada tahun 1920. Kamu harus tahu kelahirannya bully. Introvert itu lahir karena istilah psikologi di abad 19. Kata itu dilahirkan untuk mengidentifikasi orang yang suka sendirian. Dan kata itu adalah untuk mengistilahkan orang yang suka dia itu menyodok-nyodok kesalahan orang lain. Bully itu. Kelahirannya adalah merupakan istilah untuk psikologi. Tapi sekarang tidak. Digunakan untuk pergaulan sosial. Maka hati-hati menggunakan kata. Menyerap kata itu penting, tapi hati-hati kata ini dulu asalnya dari mana? Jadi kalau asal kata itu ilmu linguistiknya apa? Morfologi. Iki kata ini dari mana? Lahir, siapa yang melahirkan kata ini? Siapa yang membuat istilah ini? Itu hati-hati, jangan latah. Umat Islam tidak boleh latah. Coba kita sebagai orang mukmin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama memilih kata, bukan memilih istri. Nanti pilihan istri juga apalagi milih istri. Milih kata yang penting. Jadi umat Islam ini milih kata tidak boleh salah. Milih kata. Apalagi milih istri. Apalagi milih makanan. Apalagi pilih pergaulan. Apalagi pilih sahabat. Milih kata harus teliti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Kenapa kata jancuk itu tidak boleh? Coba kelahiran kata jancuk itu dari mana? Hah? Nama orang. Siapa yang bisa jelasin?
Gus bisa jelasin? Sini. Asal usul kata jancuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jancuk ini aslinya kebetulan saya pelajari saat SMA, di mana ini sangat familiar di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Asalnya dari Surabaya. Saat perang itu ada sebuah tank yang bernama Jancoks. Aslinya itu namanya pelukis, seniman dari abad 19, tahun 1920-an. Ketika ada tank yang namanya Jancoks, orang Surabaya itu dulu saat perang, itu ketika ada Jancoks itu kayak cara ngucapinnya itu kayak tank Jancoks gitu. Karena itu ada tank perang punyanya Belanda, akhirnya diserang. Akhirnya tambah lama pelukis itu namanya juga terkenal, akhirnya diplesetkan di bahasa Jawa, lebih simpelnya jancok gitu. Dulu bacanya jancok bukan jancuk, tapi jancok. Akhirnya tambah lama karena itu dibenci sama orang Surabaya, makanya diplesetkan itu cok, ngono akhirnya jancuk gitu. Makanya cara pengucapannya jancuk antara orang Malang sama orang Surabaya itu beda. Kalau Surabaya itu tanpa J, biasanya langsung ancuk gitu. Nah kalau Malang itu biasanya jihancuk gitu, diteken gitu. Bedanya di situ. Mungkin itu sekian dari saya. Ada lagi yang lebih kasar dari jancuk, yaitu mbok ne ancuk. Nah kita pelajari, santri itu saya ajari cari kata asal kata itu. Dari mana lahirnya? Ternyata nama tank gitu. Nama pelukis ya. Karena tank nyeruduk dan membunuh orang aja, jancuk. Konotasinya menjadi tidak baik karena itu adalah nama dari tanknya musuh. Maka akhirnya tidak nyaman di telinga orang Jawa, tapi nyaman di telinganya orang Surabaya karena itu untuk menyatakan perang kepada orang yang cuk, ya apa kabar cuk? Nah itu, ya. Jadi di telinga orang Timur gini ini tidak enak, tapi di Surabaya jadi enak itu. Bahasa akrab itu. Maka bahasa itu, kata itu penting. Ada orang itu jengkel dan menangis gara-gara kata. Nah untuk itu maka latihannya orang mukmin itu memilih kata. Ini lisan ini. Baru lisan. Diganti dengan unzurna. Gantiin be unzurna itu maknanya sama itu. Mirip-mirip. Ya. Ra'ina itu memelihara, menjaga. Unzurna itu juga sama. Lihat, perhatikanlah gitu ya. Segitu. Kalau diterjemah apa itu? Enggak dimaknai di situ. Ya. Perhatikanlah. Jadi awas kata-kata itu malah berkata dengan orang tua, berkata dengan anak muda, berkata dengan sahabatnya, berkata dengan mertuanya, tidak boleh sama. Telat kirim duit, santri telepon. Mak, karepe sampean ya apa? Loh, kok kan? Iki wis seminggu gak dikirimi duit iki karepe sampean ya apa sih, Mak? Aku kon ngaji, tapi sampean gak ngirim. Terus karepe sampean iki apa? Lho kok karepe ya apa? Itu ada yang gitu itu. Nah kata karepe itu gak apa-apa lek nang kancane, nang wong tuwa gak oleh. Coba Islam itu luar biasa. Ya. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat masih surah Al-Baqarah. Ayat 153. Kalau tadi itu mendidik kata ini. Kata itu ada sejarahnya. Banyuwangi ada sejarahnya. Kata Banyuwangi ada sejarahnya. Kenapa dikasih nama Songgon ada sejarahnya.
Kenapa dikasih nama Singo Turunan? Ada sejarah. Kenapa dikasih nama Adzikro? Pengajian ada sejarahnya. Karena dulu itu pengajian Al-Quran. Adzikro itu Al-Quran. Kalau tadi adalah bagaimana cara kita menjaga lisan untuk memilih kata. Berarti kita ini harus pandai kosakata, pandai banyak kata-kata. Jangan ngomong ini, podo ae mak, ngomong ya ngono iku podo ae wis. Mak, ibu, umi, bude beda. Bapak dengan bapak itu beda. Bapak dengan bahasa Arabnya ab. Ab itu bapak. Walid itu bapak. Makna bahasa Indonesia bapak, tapi beda. Kalau bapak ab itu bisa paman, bisa Pak D, bisa bapak kandung. Contohnya bapak kepala desa kan bukan bapak kita. Ya toh? Kan menggunakan kata ini penting sekali. Oleh sekarang hati-hati menggunakan kata. Jangan ini kata-kata yang di netizen apa kata-kata yang biasa di bahasa sosmed ini jangan digunakan untuk bahasa pergaulan, merubah karakter ini. Saya memang sengaja tidak belajar itu, memang tidak ingin bisa karena takut karakter saya berubah. Bukan males. Anak-anak kita ini sekarang coba bahasanya kalau ada orang tua menggunakan bahasa sosmed ya sekarang ini. Kadang-kadang pemerintahan juga latah menggunakan bahasa sosial media. Hati-hati. Jangan latah. Islam mendidik kita berbahasa dan menggunakan kata. Urusan kata lo diurus. Sepakat ya? Coba kata iman itu dipakai oleh agama lain. Agama lain pakai kata kita ini. Iman itu kan bahasa Arab. Bahasanya saya bahasa Islam. Tapi agama lain pakai kata iman kok kepada Tuhannya itu. Iman kepada ikhlas dipakai mereka. Ridho dipakai mereka. Adil dipakai, itu bahasa kita semua. Kalau kita gimana? Boleh pakai bahasa mereka, tapi lihat, harus hati-hati. Harus hati-hati, dipilih. Dipilih yang memang benar-benar ada faidahnya. Yang benar-benar tidak berlatar belakang jelek dan tidak membentuk karakter buruk. Kata itu bisa membentuk karakter ya. Kalau nggak percaya, kasih nama anak dengan kata yang jelek, mesti dia minder. Minder dia. Apa hubungannya kata jelek itu kemudian dengan anak itu? Makanya lakop atau memberikan julukan kepada seseorang itu tidak boleh menggunakan julukan yang jelek karena akan merubah karakter orang. Merubah karakter kita dan merubah karakter yang mendapatkannya. Coba ada anak gemuk kamu panggil gembrot. Itu akan merubah karakter dia. Kata itu loh mampu merubah karakternya. Tiba-tiba anaknya minder, pendiam. Karena sering dikatain gembrot. Yang membentuk dia minder siapa? Kata itu. Kepada anak. Awas jangan. Kata awas dan jangan, itu lama-lama membuat anak itu egois. Susah untuk menerima nasihat karena dia itu selalu jangan, apa-apa jangan. Kata jangan itu harus jarang disampaikan. Jangan sering itu membentuk karakter anak, penakut anaknya. Bahasa Jawanya ojo le, ojo nduk. Sering mendengar kata ojo ketika ayo kita maju. Gini. Suruh maju itu mengkerut karena sering ojo metunduk. Kan kita nggak boleh keluar sama ibunya sehingga mau suruh maju itu mengkerut sih kan ojo terus. Kata itu bahaya. Coba anak kalau ayo maju, ayo. Itu kalau nggak disuruh itu aku gak dikongkon ya.
Abi pilih kasih, aku gak dikongkon. Padahal kalau tugas itu njok dikongkon. Karena sering, ayo, bapak, ayo. Nah, jadi kata itu membentuk karakter, hati-hati itu. Yang merubah suasana batin manusia itu kata. Maka Allah menggunakan kata yang bijak. Bahasanya indah sekali. Di Al-Quran surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah qulu qaulan syadida. Ucapkanlah ucapan yang benar, yang baik, yang berbobot. Kata menandakan kualitas intelektual seseorang. Orang pilih kata apa, kualitasnya kelihatan. Iki arek sekolahan, iki gak sekolah iki. Iki akeh kancane iki. Oh iki arek kampung iki. Iki arek kutha iki. Oh iki arek Banyuwangi iki. Oh iki arek Surabaya iki. Kelihatan. Ini polos. Ini tukang nipu ini. Iki bulet, ketok. Terlihat dari kata. Jadi kalau ingin wibawa, pilih kata yang bagus. Terus bagaimana caranya? Sering-sering buka dan sering-sering membaca. Cari akar katanya dari mana, asal usulnya dilahirkan oleh siapa. Siapa yang membuat kata. Contoh ya, kata nifakon, nifak munafik. Munafik bukan bahasa Arab. Padahal itu teks Al-Quran, nifak itu adalah munafik. Munafik bukan bahasa Arab. Tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab asal usul kata nifakon, tidak ada dalam bahasa Arab. Ternyata ini benar-benar wahyu dari Allah. Untuk memberi title bahwa nifakon itu adalah orang yang dia itu seperti lubang tikus. Untuk memberi title tikus itu. Tikus itu nifakon. Itu disodok dari lubang satu lari ke lubang satunya. Dia banyak lubang. Selalu menyiapkan lubang. Mungkin orang munafik itu lubangnya alasannya ono. Itu bukan bahasa Arab itu. Nifakon itu. Makanya orang munafik itu kan ngales. Ngales. Ini ngales. Itu hanya untuk memberikan titel. Itu bahasa. Nama Muhammad tidak dikenal sejak adanya peradaban manusia. Di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad, tidak ada nama yang sama dengan Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Nama itu tidak pernah dipakai. Maka nama itu membingungkan orang Yahudi dan orang-orang musyrik waktu menyerang Nabi Muhammad. Muhammad artinya adalah yang dipuji. Coba tasrif. Hamada. Itu asal kata Muhammad. Muhammad yang dipuji. Maka ketika orang Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad mengolokkan, Nabi Muhammad apalah itu? Muhammad yang dipuji itu apalah itu? Bingung dia. Kok dipuji mana? Maknanya dipuji. Diolokkan dipuji. Muhammad artinya yang dipuji. Nah, Muhammad gila. Yang dipuji gila. Kok yang dipuji lagi ya? Jadi membingungkan orang Yahudi. Diolokkan tetap terpuji soalnya. Diolokkan tetap terpuji. Jadi Allah memasang dan menggunakan nama Muhammad sebagai title bagi Nabi Muhammad. Nggak bisa dicela Nabi Muhammad itu karena selalu dipuji. Kenapa sebelum lahirnya Nabi Muhammad nama Muhammad itu kok Ahmad, kok bukan Muhammad langsung? Yang disebut dalam kitab-kitab sebelumnya namanya Ahmad. Ahmad yang dimaksud bukan fisik tapi ruh. Cahaya Nabi Muhammad, nur. Nur Muhammadin Ahmad ruhullah. Muhammad Habibullah. Kenapa dikasih nama Ahmad? Ahmad itu ruh. Kalau Muhammad jasmaninya. Jasmani dan ruhani. Itu penggunaan kata. Itu hebatnya orang-orang dahulu. Cara memberi kata, nama dengan kata. Dulu orang kita itu kalau di kampung itu ada namanya, nama Jawa itu Pak, yang dulu lama-lama itu apa? Cikrak. Ya ada nama orang namanya Cikrak dulu. Ya, ada. Perempuan dikasih nama Cikrak dulu, ada. Terus ada lagi Lombok.
Lombok, nama teman saya itu perempuan namanya Lombok. Lombok itu kan pedes. Ada itu dulu. Nah, itu. Hati-hati dengan pilihan Kak. Mulai hari ini, ayo kita belajar memilih kata. Saya ngomong dengan siapa ini? Kira-kira gak pinter ngomong semeneng aja. Nah. Timbangannya ketemu. Jadi kalau orang alim melihat orang ya, orang alim melihat orang itu ketika berkata-kata, oh iya, pinter ini. Oh enggak pinter ini. Kelihatan sudah. Dilihat dari kata. Mukmin itu hati-hati memilih kata. Yang kedua. Itu yang kedua. Yang kedua adalah yang pertama, yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua adalah kekuatan spiritual. Kita ini makhluk yang lemah. Maka kita harus memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Jadi kalau tadi itu yang dididik adalah fisiklinya, menggunakan kata, mulut kita ini harus menggunakan kata yang bagus, ya lebih kepada indra perasa berupa mulut ini. Kemudian balik ke ayat tadi, wasma'u, pendengaran. Saya tak kembali sini dulu aja, belum selesai ini. Penglihatan, pendengaran. Perhatian, pendengaran. Pendengaran ini. Berkata yang bagus, mendengar yang bagus. Ada orang duduk di majelis, dia ingin mendengar sesuatu yang dia ingin dengar. Akhirnya pengajian gak masuk, dia gak ingin mendengar sesuatu yang ingin dia dengar. Bukan ingin mendengar yang dikatakan pembicara. Dia ingin mendengar yang ingin dia dengar. Dari rumah ingin mendengarkan, aku tak rono ndelok Pak Wahidi ngomong politik, tiba-tiba gak ngomong politik. Apa ini? Nah itu. Gak masuk karena dari rumah tujuannya ingin mendengar sesuatu yang ingin dengar. Nah, ini niatnya salah. Nah, pembicara juga begitu. Pembicara itu, kita kalau berkata-kata sama orang lain, jangan ingin mengatakan sesuatu yang ingin kita katakan. Jangan mengatakan sesuatu yang hanya ingin kita katakan. Tapi katakanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh pendengar. Bisa dipahami? Apakah ini dibutuhkan? Saya mengatakan tadi dibutuhkan, ya, karena banyak yang nggak tahu kalau ternyata memilih kata itu ajaran dibutuhkan. Banyak pembicara yang mengatakan sesuatu yang dia ingin katakan padahal nggak dibutuhkan pendengar. Maka yang kedua adalah wasma'u, dengarkanlah. Berarti kita harus punya kualitas mendengar. Ini kelemahannya. Kelemahan murid termasuk kelemahan guru. Guru itu kadang-kadang pinter menjelaskan tapi gak pinter mendengar. Guru lek ngajar, muridnya gak ngrungokno ngamuk. Padahal lek ana workshop, itu guru gak ngrungokno presenter. Banyak itu. Karena apa? Karena kualitas mendengar. Jadi Islam itu mengajarkan kita harus punya kualitas mendengar. Kudu latihan ngrungokno omonge wong. Jangankan benar, salah pun harus didengar biar tahu bahwa orang itu telah berkata salah. Jangan kuping tipis. Ono omongan titik tersinggung. Itu karena kualitas mendengarnya jelek. Kupingnya tipis, duduk kupingnya terus diiris, duduk tipis. Gampang tersinggung, kuping tipis. Ya Allah, Al-Quran ini ngajari kita sampai ke kuping-kuping ya. Ya, umat Islam itu harus mau menerima nasihat dan mau menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Menasihati dengan apa? Dengan lisan. Menerima nasihat apa? Dengan telinga.
Jadi memfungsikan lisan kaul kita dengan telinga kita menerima kata dan mengucapkan kata itu menjadi penting. Undur itu adalah penglihatan. Menggunakan analisa. Jadi menggunakan indera yang dimiliki kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus tepat dan benar. Lanjut. Ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Spiritualnya. Kalau tadi itu adalah perangkatnya dipersiapkan untuk menerima dan memberi dengan perkataan dan mendengar serta analisa pikirannya. Maka yang kedua adalah spiritualnya umat Islam, mukmin itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala memohon untuk menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Orang meminta itu kan berarti butuh. Yang memberi itu berarti tinggi. Orang memberi itu tinggi. Orang memberi itu tinggi, orang meminta itu rendah. Ya. Berarti umat Islam itu untuk menunjukkan kepada Allah kita ini hamba yang bisanya hanya meminta. Itu kecerdasan spiritual dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Jadi orang mukmin harus sabar. Yang ketiga adalah surah Al-Baqarah ayat 17. 17 berapa? 2. Nah. Jadi perangkat ada soft copy, ada hard copy. Soft copy itu adalah setiap orang punya kehalusan hati. Setiap orang punya niat yang jujur. Setiap orang punya mau usaha-usaha untuk bisa berbuat baik sama orang lain. Itu namanya soft copy. Hard copy itu kecerdasan. Ini ya. Nah sekarang, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman, kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Awas, milih makanan sekarang. Kalau tadi milih kata, sekarang milih makanan. Orang mukmin itu gak cuma milih makanan, milih kata dan milih makanan. Berarti kalau makan perangkatnya itu fisik kita ini harus diasup dari makanan nutrisi yang sehat dan benar. Halal. Itu orang mukmin. Orang mukmin begitu. Ini tugas-tugas orang mukmin. Spiritualnya itu memohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan sosialnya pilih kata yang baik. Ngerawat dirinya, internalisasinya adalah makan makanan yang baik dan halal. Termasuk minuman yang baik dan halal. Nah, yang punya asam lambung, awas hati-hati. Jangan makan dan minum yang membuat meningkatnya asam lambung. Urusan mangan diurus. Itu orang mukmin. Berarti orang mukmin itu ngurusi apa saja? Ngurusi sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari hal kecil lah. Milih kata, milih panganan. Iki enggak. Isu mie, awan mie, sore mie. Mari mangan bakso, nyanding es. Ini kan enggak baik. Rontok untune. Mari panas terus adem. Rontok untune. SMA kelas 1 giginya hitam semua. Ya apa mulai kecil makanannya panas terus sama dingin. Manis-manis toh. Lu harus dipilih. Harus mengerti, itu pilihan kata loh. Perempuan lagi umur 40 lah ompong ah. Ini pakai gigi pasangan. Waktu ada undangan datang terlambat ditanya kenapa? Masih sikat gigi. Kenapa kok sikat giginya ketinggalan katanya.
Ya hati-hati. Lah umur si SD wis gawe kacamata. SMP gawe kacamata, padahal tidak genetik. Salah milih makanan, wortel penting. Salah milih makanan. Ini enggak sehat matanya, enggak sehat perutnya, enggak sehat fisiknya karena salah milih makanan. Jadi milih makanan itu adalah ajaran Islam bagi orang mukmin. Maka kalau bergaul, Pak, kalau ingin tahu sahabatmu siapa, gampang. Ajak ke restoran di Bosi. Nek ngeragas. Ngeragas. Iku gak mukmin. Wah, dipangan. Mukmin ndak boleh. Mukmin itu dilihat dari cara makannya kelihatan. Saya mohon maaf. Saya cerita di rumah tangga saya. Sebelum ada corona, nyonya saya itu gelas saya, piring saya itu sendiri, tidak boleh dipakai orang lain. Sendiri, disendirikan. Ini dewe. Disendiri-sendirikan itu. Urusan pangan itu. Nanti mangan itu gak oleh mangan sih, lek gurung ditekani, lek gurung umi lungguh nang sebelahku, pun maam rien, tersinggung dia, harus ditemani. Urusan mangan itu. Lek mangan itu ditoto. Nyekeli sendok gini nih, ditegur saya. Apa nyekel sendok? Ngeten lah nyekel sendok. Ono carane nyekel sendok. Terus gak oleh mulut yang datang ke sendok itu. Sendok yang datang ke mulut. Lek mulut datang ke sendok. Ini lo sendok sing munggah ngene. Ojo ngene. Cara ngambilnya makanan harus dari tepi, jangan langsung tengah. Wiki enggak, tak dulek kabeh. Lo itu penting. Lo yang saya sampaikan ini tanyakan sama anak-anak. Saya praktekkan dalam kehidupan ini. Saya makan itu begitu. Bener itu Pak Haji, bener Pak Haji Anton. Iya. Jadi caranya makan itu. Terus enggak ditumpuk panganan, tumpuk kabeh dadi siji. Dadi makan. Saya ketemu dengan seorang profesor namanya Profesor Rosid. Ya. Jagongan di Jakarta makan. Saya ditita ini makan saya. Saya tahu kalau ini dia orang pintar. Terus gitu selesai saya dirangkul. Kamu sahabat saya. Kenapa? Dilihat dari makannya, kamu orang ngerti. Dilihat dari makannya, kamu orang ngerti. Hati-hati loh kan. Aku milih mantu saya benih nopi ini tak jak mangan dhisik. Nek geragas gak sido dadi mantuku. Nopi nalon-nalon. Embo koron sungkan apa enggak? Nalon-nalon. Oh, cocok itu dadi mantuku wis. Gak tak delok anake sapa wis pokoke dot mangane apik tak. Jadi jenengan lek milih mantu jangan mangan dhisik. Terus dijak jagongan. Jak jagongan. Kalau pilih kata salah jangan jadikan mantu. Assalamualaikum, misalnya calon mantu datang, assalamualaikum, salam. Terus misalnya si mantu ini, calon mantu itu namanya Aziz misalnya ya. Terus si perempuan, si calon ini namanya Wafir misalnya. Umpama. Terus Aziz datang, assalamualaikum. Bu, Wafir ada? Kira-kira cocok gak jadi mantu? Wafir ada? Terus ibunya jawab, habis. Loh, habis kemana Bu? Ya keluar kemana? Gak tahu. Sama siapa? Bersatu. Maksudnya sendirian. Oh bersatu. Bersatu padu. Iki antara moro tua mbek mantu padha cocok dadi bos ojo mantu wis. Aku gak milih besan ngene. Lah ya apa? Oh nang pasar jarine bersatu.
Dilihat dari kata itu bisa diajak jagongan. Oh bagus ini. Assalamualaikum Pak, nggih, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Gak mungkin ini. Kon lha apa takon sehat-sehatku bareng dadi apa? Gak mungkin. Senang. Ya. Saya tak ceritain ya, kemarin ini. Istri saya kan sekarang nyonya itu umiknya dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya. Masuk hari Minggu kemarin, sampai sekarang masih di Surabaya, katanya dokter belum boleh pulang. Saya waktu itu ke Sumatera, nyonya saya suruh periksa, ternyata harus masuk rumah sakit. Sehingga saya tidak pernah ketemu selama 3 hari. Saya kembali dari Sumatera, mau jenguk, masuk ke rumah sakit, ada satpam perempuan. Luar biasa satpam perempuan. Bisa dibantu Pak? Bapak dari mana identitasnya? Pak Wahidi. Oh Pak Wahidi. Pasti suaminya Bu Erni. Langsung begitu. Kok kenal? Setiap petugas di sini wajib mengenal semua identitas. Saya langsung percaya, langsung menyebut nama Pak Wahidi. Iya Pak Wahidi. Mana persyaratan Pak? Kita antar. Langsung sebut nama. Ada bank itu, yang satpamnya itu kenal semua nasabah namanya. Datang, Assalamualaikum Pak Wahidi ya gitu. Itu memang diwajibkan mengenal nama orang. Jadi orang hebat itu dari bahasanya. Maka pelayan yang hebat itu dari bahasanya. Dari kata ini. Coba ada orang tidak kenal dengan saudara ya, tidak kenal dengan saudara. Terus kemudian ketika masuk kita ditegur. Hei Mas Aziz, seneng nggak? Daripada dipanggil, hei Pak ya apa kabarnya? Dengan Mas langsung sebut nama, enak mana? Makanya saya kalau ditelepon orang walaupun tidak kenal itu, wah ini gimana? Wah alhamdulillah, padahal saya tidak tahu. Alhamdulillah senang soalnya. Jangan sampai orang itu kecewa karena menyebut nama itu penghormatan. Maka kita tidak boleh dengan siapapun tidak kenal namanya. Ayo tak tebak saya Vina, nenekmu namanya siapa? Nah nggak tahu. Nggak tahu. Ini anak nggak patuh sama orang tua. Nah. Ugo, kakekmu namanya siapa? Oraro, jelas. Ini praktek langsung wis. Siapa kakeknya? Ayo. Hah? Ibu kandungmu nama lengkapnya siapa? Bapak kandungnya? Kakek dari bapakmu? Kakek dari ibumu? Enggak tahu. Harus tahu. Loh itu orang mukmin itu kenal nama, harus. Banyak loh anak-anak sekarang enggak tahu namanya ibunya loh, enggak tahu loh. Wafir, ibumu siapa namanya? Nah, kan Kak Ro? Harus tahu loh ya. Kecil tapi membentuk kepercayaan dan karakter. Ya. Sampai mana tadi ini, Pak? Makan ya. Makan. Jadi makan itu penting. Yang terakhir, ada ayat yang menyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Ya ayyuhalladzina amanu lagi ini. Hei orang yang beriman. Ini mukmin namanya, mukmin ini. Orang mukmin itu harus selalu koreksi diri, apa sih yang saya lakukan sekarang untuk besok? Apa yang saya persiapkan sekarang untuk besok? Apa yang kita persiapkan untuk besok? Siapa yang bisa jawab? Cahya bisa jawab? Coba sini. Jawaban spontan. Bisa enggak jawab? Setelah itu selesai ngajinya. Siap-siap yang laki-laki. Yang perempuan. Yang perempuan. Reza ada Reza?
Reza maju. Apa yang kamu siapkan untuk yang akan datang? Coba, apa yang kamu siapkan? Yang kamu siapkan untuk yang akan datang. Perhatikan apa yang kamu siapkan untuk yang akan datang. Belajar. Ngaji. Ini belajar ngaji, persiapan yang akan datang. Ya, ayo. Aimia. Ngono iku. Iku sering dilarang bapak dadi lek dikongkon gak ndang maju. Nah, ayo coba, apa yang kamu persiapkan untuk masa depanmu? Coba, jawab, ini pertanyaan spontan ini. Mencari ilmu. Empat orang ini, satu lagi perempuan, satu lagi perempuan. Sopo sing pekai sopo ya coba. Mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang lebih keras. Mantap, mantap. Java, ini anak kecil yang pinter ini. Java, ayo sini. SD kelas 6. Ini mondoknya tekun, tahajudnya tekun ini. Ayo sini. Apa yang kamu siapkan untuk masa depan? Ayo. Jawab. Ya, guyu tok wis cukup. Apa yang kamu siapkan? Kok nggak tahu yang akan datang? Kok nggak tahu? Berarti nggak siap toh? Kamu ingin hidup di masa depan enggak? Ya, apa yang kamu siapkan? Ilmu. Kok dingkluk kabeh apa? Oh, ditunjuk tangan. Coba yang senior, Nadia. Ayo coba. Ini mahasiswa coba. Ini SD mahasiswa. Podo enggak jawabannya, Mbak? SD, SMA, mahasiswa. Jawabanmu apa? Ayo. Bekal itu mencakup ilmu, ya semuanya banyak, pengalaman sama Nadia kan udah mahasiswa ya, Bi. Suami yang dipersiapkan, Bi. Suami. Iya. Bekal sama suami, Bi. Dia memilih kata suami. Bukan ilmu yang dipilih, suami. Pikiranmu sudah beda kan? Kamu belum waktunya. Maka beda. Apa, Riz? Kau nanti ngomong ini. Nanti ngomong apa? Loh ayo. Nggak, ini tes kepekaan, ayo. Sini. Jangan dianggap remeh, ini psikologi. Orang psikologi kalau tanya itu begitu, ayo. Ya, coba. Apa yang kamu persiapkan untuk masa depan? Saya pengen kuliah. Kuliah. Ingin kuliah. Coba kamu istri, berarti sama dengan Nadia itu. Ya, masa depanmu tergantung yang kamu siapkan kuliah. Yang disiapkan apa untuk kuliah itu? Belajar ilmu, sama kan? Masa depanmu adalah katamu hari ini. Kamu berkata apa? Kata-katamu itu masa depanmu. Kamu bersikap apa? Ya masa depanmu sikapmu hari ini. Makananmu masa depan. Kalau kamu makan sembrono, masa depanmu akan sakit. Seperti Umiknya itu. Umiknya ditanya oleh dokter, kenapa ini dan seterusnya. Saya tanya sama dokter, dok kenapa nyonya saya kok sakit? Salah pola makannya dulu sejak kecil. Masa depanmu adalah perilakumu hari ini. Masa depanmu cara kamu menggunakan telingamu hari ini. Masa depanmu adalah cara kamu memilih kata hari ini. Masa depanmu cara kamu milih makanan hari ini. Masa depanmu adalah cara kamu melihat hari ini. Masa depan cara menggunakan otak hari ini. Masa depanmu, kamu siapkan masa depan dengan apa? Memilih kata dengan baik, memilih makanan dengan baik, bersikap dengan baik. Itu masa depan.
Banyak orang berilmu tapi tidak punya masa depan. Masuk? Nah, mesti diajar no mau, kok lali? Kok nang suami barang itu hopo? Berarti mulai mau ngaji usah dipikir no suami toh. Wes Nadia gak usah kuliah bojo ae wis. Saya ulangi ya, masa depanmu adalah kata-katamu hari ini. Misalnya kamu mengatakan begini, saya pasti akan sukses dan saya akan jadi pemimpin. Sukses. Mohon maaf Bu ya, saya tahun 92 pernah mengatakan begini, 92, tahun 92. Waktu itu saya hampir selesai kuliah. Saya mengatakan bahwa tahun 2000 saya jadi pemimpin. Sambil duduk-duduk saya mengatakan saya tahun 2000 jadi ketua DPR tenan ya. Bener, kata-katamu hari ini yaitu masa depanmu. Apa lando wong awake dhewe wong gak duwe wis ngene ae. Yo gak duwe terus. Ya kata-katamu itu ya masa depanmu. Ben oleh maki aku tukang jahit sing penting kon dadi intelektual. Pinter bener. Kata-katamu masa depanmu, sikapmu masa depanmu, makananmu hari ini masa depanmu. Kalau pengin asam urat gampang, makan makanan kacang-kacangan wis engko lah asam urat. Lek kepin bendol kabeh sikile mangan sing ngono wis. Iya ta? Kalau ingin darah tinggi ya makanannya. Kalau ingin diabetes ya makanannya. Makananmu, ucapanmu, cara kamu mendengar, cara kamu menggunakan pikiran dan cara kamu merawat diri kita sendiri itu masa depan kita. Masa depan kita tergantung bagaimana kita menggunakan indera kita, pendengaran kita, ucapan kita, pikiran kita, itu masa depan kita. Kalau disimpulkan, amal perbuatan kita hari ini adalah gambaran masa depan kita yang akan datang. Nadia ya. Nah, berarti ini sama dengan promosi pindah ke medsos. Saya Nadia, umur sekian-sekian, kuliah di Untak, persiapan cari suami, gitu ya. Baik, terima kasih, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ternyata Mas Anas belum hadir ya? Ya biar mungkin hadirnya setelah kita selesai, mungkin ada pembicaraan khusus. Baik, terima kasih, saya ucapkan. Hari ini saya mohon doa. Menurut dokter nyonya saya sakitnya itu untuk pulih menurut medis itu susah untuk pulih, minimal dijaga, dipertahankan. Sehingga kemarin ketika konsultasi ke dokter, nyonya itu harus mendapat perawatan setiap minggu sekali. Karena logika medisnya ada organ tubuh dalamnya itu jantungnya membengkak, untuk tidak membengkak lagi itu butuh keajaiban. Ginjalnya mengecil, kalau untuk membesar lagi butuh keajaiban. Maka oleh karena itu salah satu permohonan saya adalah mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah 1 tahun lebih saya merawat nyonya dalam kondisi yang lemah sekali. Hanya bisa berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi selama 1 tahun. Dan tidur duduk itu kurang lebih 7 bulan. Tidurnya gini aja Bu. Karena kalau tidurnya agak terlentang gini dia sesak. Nah itu saya melihat kesabaran luar biasa. Sabar dan kuat. Nahan sakit itu kuat. Enggak pernah mengeluh ya. Makanya sampai terlambat ke rumah sakit itu kalau ditanya ya enggak apa-apa. Saya kuat betul. Doakan mudah-mudahan sumber kekuatan ini menjadi kesembuhan. Itulah santri-santri, hal yang ini dicontoh. Tapi cara makannya umiknya yang dulu jangan dicontoh ya. Jangan itu. Mie terus. Ini ada pewarisnya ada. Mirip dengan nyonya saya, wajahnya mirip, gayanya mirip, diamnya mirip. Sini nak, sini.
Ini santri saya mirip dengan nyonya saya. Jadi saya kalau ingat kita ini ingat waktu saya kenalan sama istri saya. Nah, ya gini ini gayanya diem gini. Sama persis. Nah, ngadep sana. Kan mirip-mirip Uminya dari jauh. Ya. Ini kalau makan mie pagi, siang mie, sore mie. Kalau enggak terlambat makan, itu baru sore makan mie. Akhirnya masuk rumah sakit kemarin itu hampir sebulan. Sama penyakitnya, asam lambung. Sama. Yo gayane mangane podo, menenge podo mirip. Kono cok niru sing iku nduk. Ya, ben gak lara kon. Ya. Nah itu. Mirip ini. Makanya sama santri-santri perempuan dipanggil Umi. Hanya kalah kuning ini aja. Kalau istri saya kan kuning, ya gitu. Ini manis, istri saya cantik. Jangan dicontoh, ya. Saya panggil begini ini saya terapi, Pak. Biar ibu bapak tahu dan dia biar merubah diri, karena dia sulit makan. Kalau nggak digetak sama saya nggak makan. Ada lagi istrinya pengacara, Intan, mangane angel. Sampai go senjata disik kon mangan. Ya nak, oke. Ya, jadi hati-hati ya yang suka aura itu lagi. Kalau makan hati-hati. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan. Sekali lagi Bu, jangan lupa mulai hari ini pilih kata yang bagus. Sama suami ibu-ibu, Mas, mari pengajian. Aku kangen ya Mas nang sampean, gitu ya. Jangan pilih kata yang baik-baik gitu ya. Jangan terlalu jujur, istrinya baunya kecut, dek, aduh kecut zaman. Jangan terlalu jujur. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan manfaat ya. Doakan, sekali lagi saya mohon doa, Fatihah 3 kali. Mudah-mudahan nyonya saya sehat, kembali lagi ke pondok. Dan Senin kalau nggak ada halangan bisa kembali, Minggu bisa ketemu lagi. Dengan jenengan semua, mudah-mudahan sehat kembali, ada keajaiban. Bahkan kemarin saya sudah rencanakan saya bawa ke Singapura. Yang penting sembuh. Ternyata berita terakhir kemarin, menurut keterangan dokter dan ahli gizi, nyonya sudah bisa aktivitas tapi tetap terjaga. Alhamdulillah. Ya. Biridailah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya kan Allah ya nasta'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Yang terakhir, Fatihah yang terakhir, doanya anak saya Sidila hari ini selamatan di Jember. Di Pondok Pesantren Nurul Yakin, mertuanya selamatan 7 bulanan, tingkepan. Mudah-mudahan kayaknya anaknya perempuan ini. Cucu saya kedua kayaknya perempuan, cucu pertama laki-laki. Ya. Mudah-mudahan selamat. Ya, Al-Fatihah. Belum selesai ini, masih ada Fatihah lagi. Fatihah yang keempat. Saya mohon doa, saya buka pondok pesantren di Kalibaru. Hari ini mulai pembangunan dan sudah pelaksanaan pembangunan aula untuk anak santri. Jadi seluruh warisan harta orang tua saya jadikan pondok di sana. Jadi nanti ada cabang Adzikro Al-Ahwa di Kalibaru untuk merekrut anak-anak yang tidak sekolah, yang tidak mondok dan jauh dari pondok pesantren. Itu nanti ada di Kalibaru. Siapa gurunya dan ustadznya? Santri-santri senior. Ya, sekarang sudah dilaksanakan pembangunan aulanya ukuran 30 kali 14,5 aulanya. Kita bikin musola, kita bikin aula dan rumah-rumah itu nanti akan jadi asrama. Rumah saya di sana ada 5 rumah yang nanti bisa dipakai untuk asrama. Dekat sekali. Al-Fatihah. Iya kan belum masih ada Fatihah lagi. Tahun depan kita buka aliyah dan alhamdulillah sekolahnya sudah hampir selesai untuk tingkat pertama. Itu nanti tingkat lantai 4.
Lantai pertama sudah 90%, insya Allah 2 hari lagi sudah selesai, finish. Itu nanti ada aliyah, dan insya Allah kalau aliyah sudah jalan tahun depan kita buka SMP, dan kalau insya Allah tanah yang di depan itu sudah selesai ahli waris, insya Allah tahun depan kita akan buka sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Masa depanmu adalah kata-katamu. Nah, kita praktekkan. Kata-kata ini adalah tahun depan kan begitu ya. Kita punya ini, ternyata alhamdulillah. Kata-katamu, siapkan kata-kata itu sebagai menyambut masa depan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.